Giving instruction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mrs. Suharmi channel. Hopefully that you are all healthy, fine, and always excited to learn English. In this occasion, Mrs. Suharmi will explain to you the last material of chapter 4. It's about giving instruction. Learning objectives. That after learning the lessons, students are hopefully able to 1. Compare expressions of giving instruction and prohibition. 2. Create sentences of giving instruction and prohibition. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini nanti, para siswa diharapkan mampu untuk 1. Membandingkan ungkapan memberi instruksi dan ungkapan melarang. Yang kedua, para siswa diharapkan mampu menyusun kalimat yang berisi tentang memberikan instruksi dan kalimat yang berisi tentang kalimat larangan. Giving instructions is an expression that is used to command or to order someone to do something. Giving instruction is also called as imperative. There are positive imperative or instruction and negative imperative or prohibition. Giving instruction adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Command artinya memerintah, order juga memerintah. Kemudian giving instruction juga disebut sebagai sebuah imperatif. Ada imperatif positif atau instruksi dan ada imperatif negatif atau larangan. Pay attention to the following example. Positive imperative. 1. Open your book on page 50. 2. Answer questions number 1 to 5. 3. Be careful in giving your answers. Ini adalah contoh kalimat positif imperatif atau disebut juga sebagai kalimat perintah. Nomor 1. Bukalah buku kamu halaman 50. Nomor 2. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 3. Berhati-hatilah dalam memberikan jawaban. Ketika kalimat ini mempunyai pola, yang pertama adalah verb base diikuti oleh objek. Kata kerja dasar diikuti oleh objek. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang tidak mempunyai imbuhan apa-apa. Tidak ada to, tidak ada juga akhiran ing atau s atau ditambah dengan ed. Contohnya adalah pada kalimat nomor 1 dan nomor 2. Verb base-nya adalah open dan answer. Bukan opening atau to open. Bukan answering atau to answer atau answers atau answered. Tapi cukup kata kerja dasar. Apabila sebuah kalimat diawali dengan kata kerja dasar demikian lalu diikuti oleh objek, maka dia disebut sebagai positif imperatif atau kalimat perintah. Kemudian objeknya adalah your book. Kemudian di sini questions. Selain itu ada pola yang kedua, yaitu be diikuti oleh complement. Kita menggunakan be apabila kalimat perintah tersebut diawali oleh complement. Complement itu ada kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, dan kata benda atau noun. Untuk contoh yang nomor 3, artinya adalah berhati-hatilah dalam memberikan jawaban kalian. Kalimat tersebut diawali dengan kata berhati-hatilah. Berhati-hatilah itu bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh sebab itu, maka diawali dengan be. Baru diikuti oleh kata sifatnya, yaitu careful. Jadi bukan careful in giving your answers, tapi be careful in giving your answers. Next, negative imperative. Number 1. Don't forget to use dictionary if you find new vocabulary. 2. Don't cheat on your friend's work.
3. Don't be late submitting your work. 3 kalimat ini mempunyai pola. Yang pertama, don't diikuti oleh verb base, diikuti oleh objek atau adverb. Dan yang kedua adalah don't, kemudian diikuti oleh be, lalu diikuti oleh complement. Kalimat negatif imperatif atau kalimat larangan diawali dengan kata don't. Setelah don't adalah verb base. Verb base-nya mana? Forget. Yang kedua adalah cheat. Lalu objek atau adverb-nya mana? To use dictionary dan friends work. Lalu pola yang kedua ini digunakan pada contoh yang ketiga, don't be late. Mengapa menggunakan be? Karena late adalah kata sifat. Jangan terlambat. Terlambat adalah kata sifat. Maka setelah jangan ada be. Kalau contoh nomor 1 dan 2, jangan lupa. Lupa bahasa Inggrisnya forget. Forget itu kata kerja. Maka tidak don't be forget. Melainkan don't forget. Contoh yang kedua, don't cheat. Jangan menyontek. Menyontek itu adalah kata kerja. Maka setelah don't langsung kata kerja bentuk 1 tersebut atau bentuk dasar tersebut. Don't cheat, bukan don't cheating. Yang ketiga, late itu kata sifat. Maka bukan don't late, tetapi don't be late. Now let us make more example of sentences about giving instruction. First sentence is pattern verb base followed by object. For example, ambilkan saya buku itu. The English is ambilkan, take. Kemudian saya sebagai objek itu adalah me. Buku itu adalah the book. Sehingga ambilkan saya buku itu, bahasa Inggrisnya adalah take me the book atau take me that book. Bukan taking me atau to take me atau to me, tetapi kata kerja bentuk dasar yaitu take. Ciri utama kalimat perintah bahwa kalimat tersebut diawali dengan kata kerja bentuk dasar. Next example. Pel lantai kamarmu setiap hari. Pel, jadi menyuruh, mengepel. Kata kerja. Pel, bahasa Inggrisnya adalah mop. Lantai, the floor, kamarmu, of your room, setiap hari, every day. Bukan mopping atau to mop, tetapi mop. Mop the floor of your room every day. Next example. A sentence with pattern be plus complement. Contoh selanjutnya yang menggunakan be lalu diikuti oleh complement. Sekali lagi, pola ini digunakan jika kita disuruh atau kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu tetapi tidak diawali oleh kata kerja. Contohnya adalah hati-hati, jagalah dirimu. Hati-hati atau berhati-hatilah itu sebuah kata sifat. Bahasa Inggrisnya pasti diawali dengan be. Kemudian hati-hati bahasa Inggrisnya adalah careful. Berhati-hatilah atau hati-hati bahasa Inggrisnya adalah be careful. Kalimat selanjutnya adalah jagalah dirimu. Menjaga itu kata kerja, maka tidak menggunakan be, melainkan kata kerja bentuk 1, yaitu take care atau take care of yourself. Artinya adalah jagalah dirimu. Contoh selanjutnya, berada di sini lagi besok jam 7 tepat. Jadi ini sebuah kalimat perintah yang memerintah seseorang agar berada di tempat ini lagi besok jam 7 tepat. Kalimat ini tidak diawali oleh kata kerja, maka dalam bahasa Inggris diawali oleh kata be. Kemudian di sini bahasa Inggrisnya adalah here. Lagi, again, besok, tomorrow, jam 7 tepat, at 7 o'clock.
Mengapa menggunakan be? Karena careful, kata sifat. Mengapa menggunakan be? Karena here adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Ya, mudah bukan membuat kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Next, bahwa kalimat perintah itu bisa ditambah dengan kata please. Fungsi please adalah untuk memperhalus makna atau maknanya lebih sopan. Please bisa berada di depan, bisa berada di akhir kalimat. Sehingga take me the book ini agar lebih sopan bisa menjadi please take me the book atau take me the book please. Ya, please bisa berada di depan maupun di belakang. Yang kedua bisa please mop the floor of your room every day atau mop the floor of your room every day please. Please be careful atau be careful please. Please be here again tomorrow atau be here again tomorrow at 7 o'clock please. Ya, itu tentang penggunaan please. Selanjutnya yaitu contoh kalimat prohibition. Yang pertama adalah menggunakan subject must not verb base. Ini sudah kita bahas ya. Must not artinya adalah dilarang. Contohnya, students must not use HP during the lesson. Para siswa dilarang menggunakan HP selama jam belajar. Materi ini sudah kita bahas pada bab 3. Sekarang kita akan berfokus pada larangan yang menggunakan kata don't. Ya, yang artinya adalah jangan. Jangan tutup jendelanya. Don't. Tutup, close. Pintunya, the door. Ya, maaf ya, jangan tutup pintunya. Kemudian ditambah dengan please agar maknanya lebih halus. Contoh selanjutnya adalah jangan berisik. Ya. Di sini menggunakan be karena berisik adalah kata sifat. Maka jangan bahasa Inggrisnya adalah don't, kemudian be, kemudian berisik adalah noisy. Please don't be noisy atau don't be noisy please. Tolong jangan berisik. Next, our conclusion. Sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa giving instruction mempunyai pola verb base diikuti oleh objek. Ya, ciri utama kalimat perintah adalah diawali dengan kata kerja bentuk dasar atau be plus complement. Be diikuti oleh pelengkap. Be digunakan jika perintahnya tidak kata kerja, tidak diawali oleh kata kerja. Selanjutnya, untuk prohibition, dia mempunyai pola kalimat don't diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau don't diikuti oleh be dan complement, yang mana don't artinya adalah jangan. Jadi, apabila sebuah kalimat diawali oleh kata kerja bentuk dasar atau be, maka dia adalah sebuah kalimat perintah. Jika suatu kalimat diawali dengan kata don't, maka ia adalah sebuah kalimat larangan. Perhatikan penjelasan berikut ini, bahwa kalimat memberikan perintah atau larangan itu tidak mempunyai subjek. Yang kedua, kata please digunakan untuk membuat maknanya lebih sopan. Yang ketiga, complement itu terdiri dari kata sifat, contohnya adalah careful. Kemudian kata keterangan, contohnya di sini. Kemudian kata benda, contohnya teacher, ya, atau student, atau lain-lain. Itu kesimpulan kita tentang materi hari ini. Lalu bagaimana responnya? Jika ada seseorang menyuruh kita, maka apa yang akan kita katakan? Yang pertama adalah yes mom atau yes sure, baiklah bu atau baiklah pak. Yang kedua adalah alright sir, baiklah pak. Yang ketiga adalah sure, tentu saja.
Dan yang keempat adalah okay. Itu adalah respon yang kita gunakan apabila kita diperintah oleh seseorang. Selanjutnya, silahkan diperhatikan contoh berikut ini. Anggun and Adam are having lunch at school canteen. Anggun, don't eat too much, Adam, or you will be very sleepy at the last lesson. Adam, okay, thanks for reminding me. Pass me the chili sauce, please. Anggun, here it is. Be happy, Adam. You got 100 for your English test just now. But I was not lucky like you. Adam, yeah, sure, Alhamdulillah. Don't be sad, Anggun. I'm sure that next time you will be able to get great score for English. Anggun, Amin. Thanks, Adam. Adam, you are welcome. Let's go to the class. Listen, the bell is ringing. Ya. Anggun dan Adam sedang makan siang di kantin sekolah. Anggun berkata, jangan makan terlalu banyak, Adam, atau kamu nanti akan sangat ngantuk pada pelajaran terakhir. Adam, baiklah, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ambilkan saus sambal itu ya, atau tolong ambilkan saus sambal itu. Ini sausnya. Berbahagialah, Adam, kamu mendapatkan nilai 100 dalam ulangan bahasa Inggris tadi. Saya tidak seberuntung kamu. Kemudian Adam menjawab, ya tentu saja. Ya. Jadi mengapa mengatakan ya tentu saja? Karena di sini Anggun mengatakan, berbahagialah Adam. Adam menjawab, ya tentu saja, alhamdulillah. Don't be sad, Anggun. Jangan sedih, Anggun. Saya yakin bahwa lain waktu kamu akan bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Anggun, amin. Terima kasih, Adam. Adam, sama-sama. Mari kita ke kelas. Dengar. Bell berbunyi. Ungkapan tentang giving instruction dan prohibition serta respon apa saja yang kita temukan dalam percakapan tersebut? Yang pertama adalah don't eat too much. Jangan makan terlalu banyak. Don't diikuti oleh verb base. Yang kedua, pass me the chili sauce, please. Ambilkan saya saus sambal itu. Ya, pass adalah verb base. Yang ketiga adalah be happy, Adam. Berbahagialah, Adam. Ya, menyuruh Adam untuk berbahagia. Karena happy itu kata sifat, maka diawali dengan be. Selanjutnya adalah don't be sad, Anggun. Jangan bersedih, Anggun. Ya, bersedih adalah kata sifat. Maka setelah don't menggunakan be. Lalu ada kata listen, dengarkan. Ya, tanpa objek. Ini sudah berupa kalimat perintah. Lalu ada apa lagi? Ada okay, adalah respon daripada don't eat too much. Ada apa lagi? Ada yeah, sure, adalah respon dari be happy, Adam. Ya, jadi di sini kita menemukan ungkapan melarang, merespon, menyuruh atau memberikan instruksi, menyuruh, merespon, melarang, menyuruh. Oke, itu adalah contoh percakapan yang menggunakan ungkapan giving instruction dan prohibition. Well, that's enough for the explanation now. Thank you for the attention. Please forgive my mistake. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.